Kita bisa scroll TikTok 2 jam tanpa sadar, tapi baca buku 2 halaman aja udah lelah. Kita bisa nonton 50 video pendek dalam satu malam, tapi nonton video 10 menit aja kayak lari maraton. Kita buka 6 aplikasi dalam 1 jam, tapi nggak bisa duduk fokus, ngerjain satu hal aja selama 10 menit. Mungkin kita bukan malas, mungkin kita bukan nggak bisa, tapi mungkin otak kita udah terlalu capek. Dan ini bukan cuma soal kebiasaan, ini yang disebut orang brain rot. Brain rot itu bukan istilah resmi medis. Tapi ini cara sederhana buat ngejelasin kenapa otak kita makin gampang lelah, makin susah fokus, makin dangkal mikir. Ibaratnya kayak mesin mobil yang kebanyakan dipaksa ngebut terus, tanpa pernah ganti oli. Pelan-pelan, mesinnya aus. Begitu juga dengan otak kita kasih konten cepat terus. Tiap detik dikasih dopamin, tiap waktu dikasih distraksi. Akhirnya, kemampuan otak untuk mikir dalam, untuk sabar, untuk konsentrasi, pelan-pelan tumpul. Contohnya nyata banget, kita buka HP bahkan waktu nggak ada notifikasi. Kita udah tahu deadline mepet, tapi tetap buka YouTube karena sebentar aja. Kita mulai ngerasa bosan kalau ngelakuin hal yang butuh lebih dari 1 menit fokus. Ngobrol pun jadi susah. Dengar orang bicara agak lambat aja langsung pengen skip. Kita mau yang cepat, to the point, dan lucu. Tiap waktu. Padahal hidup nggak bisa selalu secepat itu. Coba pikirin ini. Kapan terakhir kali kita makan sambil benar-benar menikmati makanannya? Tanpa buka HP, tanpa sambil nonton, tanpa scroll apa-apa. Kapan terakhir kali kita duduk diam, nggak ngapa-ngapain, dan tetap merasa tenang? Brain rot bikin kita alergi sama keheningan. Padahal, dalam keheningan itu, seringkali ada pemahaman yang justru kita butuhkan. Kita jadi manusia yang bergerak, tapi nggak hadir. Hidup, tapi nggak sadar sedang hidup. Brain rot bukan cuma bikin kita nggak fokus. Lebih dari itu, brain rot bikin kita kehilangan kapasitas untuk mikir dalam. Kita jadi gampang terpicu, gampang emosi, gampang ikut tren, tapi nggak pernah benar-benar ngerti apa yang terjadi. Kayak daun kering yang terbang kemana angin bertiup. Reaktif, tapi nggak punya arah. Itu kenapa bahaya, karena kita nggak dikasih waktu buat mencerna. Dan akhirnya, semua yang kita tahu cuma permukaan. Banyak dari kita ngerasa gagal, ngerasa nggak cukup pintar, padahal bukan soal EQ. Otak kita itu kuat, tapi nggak dirancang untuk nerima ribuan konten per hari. Apalagi yang datangnya dalam bentuk potongan-potongan cepat yang nggak butuh mikir. Ibarat komputer yang kebanyakan tab terbuka, lambatnya bukan karena komputer jelek, tapi karena kelebihan beban. Itulah kita. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Karena sebagian besar sistem digital hari ini memang dirancang untuk bikin kita nggak bisa lepas. Algoritma sosial media, desain notifikasi, durasi video yang makin pendek, semua itu dibuat untuk satu tujuan, bikin kita betah berlama-lama. Kita pikir kita yang nggak bisa kontrol, padahal kita sedang dikendalikan. Nggak harus langsung detox ekstrem. Kita nggak perlu jadi biksu biar bisa fokus, tapi kita bisa mulai dari hal sederhana. Makan tanpa layar, jalan kaki tanpa headset, baca buku 5 halaman aja pelan-pelan, duduk 10 menit tanpa distraksi. Itu latihan. Buat ngingetin otak kita bahwa keheningan itu bukan musuh, bahwa pelan-pelan itu bukan kegagalan, tapi justru bentuk kesadaran. Bayangin kalau kita bisa ngobrol tanpa mikir, udah berapa lama ya? Bayangin bisa kerja 1 jam tanpa cek HP. Bayangin bisa nonton satu film penuh dan benar-benar menikmati tiap detiknya. Itu semua bukan hal mustahil. Itu bukan cuma nostalgia. Itu kemampuan alami manusia. Yang hari ini mulai kita tinggalkan. Tapi pelan-pelan, kita bisa kembali. Sekarang kita ngerti. Kenapa selama ini kita susah fokus?
kenapa kita gampang bosan, dan kenapa hidup rasanya terus sibuk tapi kosong. Bukan karena kita bodoh, tapi karena otak kita terlalu lama dikasih distraksi tanpa jeda. Tanpa waktu buat mikir pelan-pelan, kita ngerti bahwa brain rot itu nyata. Dan itu bisa terjadi ke siapa aja, termasuk kita sendiri. Pelan-pelan, tanpa disadari. Dan kita ngerti juga bahwa kita masih bisa pulih. Kita masih bisa hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih manusia. Kalau video ini ngebantu kamu ngerti sesuatu, klik like dan share ke orang yang kamu peduliin. Dan jangan lupa subscribe. Jadi ngerti, biar ngerti lebih banyak.